Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Adriang. Kali ini saya ingin bahas tentang bagaimana caranya mengelola keuangan untuk para pengusaha pemula UMKM ya. Jadi banyak di sekitaran kita sekarang ini, kalau kita perhatiin itu para UMKM yang baru mulai 1 bulan 2 bulan terus akhirnya gulung tikar, 1 bulan 2 bulan gulung tikar. Karena apa? Bukan karena nggak profit dari usahanya, kebanyakan tuh karena mereka punya tanggungan cicilan utang yang cukup besar gitu. Contoh misalkan satu si A ini punya penghasilan biasanya kerja di jadi buruh pabrik lah contohnya ya. UMR di Tangerang tuh sekitar 4 jutaan deh setahu saya. Biasanya dapat 4 juta, dia punya cicilan motor 1 juta contohnya, sisa 3 jutaan. Terus ada lagi cicilan misalkan punya arisan, punya ini. Nah itu sekitar 500.000, sisa 2,5 juta buat kehidupan sehari-hari. Nah dimana itu pun udah diirit-irit kira-kira 2,5 juta buat 1 bulan, berarti per harinya sekitar hampir 100.000 ya, hampir 100.000 per hari berarti. Nah jadi 2,5 juta per bulan, terus harus diirit-irit. Nah, dimana kondisinya pada saat kondisi pandemi seperti ini, tiba-tiba si A ini harus dikeluarkan dari perusahaan dengan pesangon. Contoh misalkan 2 bulan dah dikasih sekitar 8 juta ya, untuk pesangonnya. Kalau perusahaannya baik ya, nggak semuanya kayak gitu sih. Terutama perusahaan yang udah benar-benar valid yang nggak bisa kayak gitu, pasti ya sepihak aja terus gaji terakhir dah gitu aja. Ada juga yang kadang-kadang nggak digaji tuh. Mau nggak mau ya gimana lagi, perusahaan yang belum bisa bayar kalau misalnya lagi kondisinya valid ya. Nah, terus gitu. Nah contoh misalkan yang ini aja deh, yang si A itu dapat pesangon 2 kali gaji 8 juta ya di bulan ini contohnya. Akhirnya nggak ada pekerjaan, ngelamar sini sana nggak ada panggilan kerja. Akhirnya dengan duit 8 juta itu si A ini bisa bertahan kalau dengan kondisi yang biasanya selama 2 bulan aja, jadi bulan ini sama bulan besok. Nah akhirnya di bulan ini dia ngelamar nggak dapat kerja, di bulan besoknya masih ada sisa, contoh misalkan 4 juta, masih ada 4 juta itu. Akhirnya diputuskan dengan sama istri dan suaminya dan istri dan anaknya, akhirnya mau wira swasta aja dulu, mau misalkan udah kecil-kecilan lah. Dimana nggak semua orang yang dagang kecil-kecilan itu berhasil ya, karena pengelolaan di awal ini yang sungguh sangat penting ya, terutama untuk pemodal kecil gitu. Karena gini, kalau misalkan untuk keseharian yang tadi saya bilang ya, sebulan tuh bisa 2,5 juta, mungkin kalau diirit-irit, kalau menurut saya nih bisa lebih irit lagi, misalkan dipotong pangkas pengeluarannya jadi cuma 1,5 juta per bulan, contoh ya, itu cuma contoh. Tapi kalau misalkan hutangnya ini nggak dikelola, jadi pengeluaran rutin bulanannya untuk kehidupan sehari-harinya itu dikelola, tapi kalau untuk pengeluaran hutang ini nggak dikelola, tetap bakalan terjerumus juga. Jadi ujung-ujungnya apa? Usahanya itu yang jadi yang selalu tergerus gitu loh. Contoh misalkan dari pengeluarannya itu, contoh dia punya modal 1 juta deh, 1 juta itu dipakai untuk modal usaha, contohnya dagang apalah terserah gitu. Kulineran contohnya, misalkan apalah yang murah-murah, gorengan atau apa. Nah per hari itu omsetnya adalah contoh 100.000 sehari. Dengan penjualan 100.000 itu mendapatkan profit atau untung bersihnya sekitar separuhnya deh, udah gede tuh ya. Modal 50.000 dapat untung 50.000 karena omsetnya 100.000 gitu. Nah kalau dikalikan 1 bulan itu 30 hari, berarti kan per harinya itu dia dapat 50.000, berarti 1,5 juta ya dikali 30. Penghasilan bersih yang tadi 4 juta jadi 1,5 juta ya kan, dengan modalnya itu awalnya 1 juta contohnya. Nah tapi kalau pengelolaan utang ini nggak dikondisikan, ini yang bahaya. Karena kalau dengan duit 1,5 juta saya rasa masih bisa lah pengeluaran, kayak kita makan diirit-irit, biasanya makan ayam, mungkin makan telur dulu atau makan sayur sama tahu tempe dulu deh, diirit untuk beberapa bulan. Kalau tempat tinggal otomatis misalkan masih ngontrak ya mau nggak mau tetap bayar kan. Tapi untuk hutang ini loh, kita kan selalu diteror kalau misalnya nggak bayar. Telat sehari aja, hutang cicilan motor contohnya, langsung ditelepon, Pak ini akan kolektor datang. Nah ini nih jadi masalah. Jadi
kadang-kadang udah kondisi kayak gini malahan teman-teman tuh bukannya dipakai untuk kehidupan keluarga dulu, malah dibayar ke pihak leasing, akhirnya buat anak istri nggak kebagian gitu. Ini yang jadi masalah kan. Kalau bener silahkan di like video ini. Maka dari itu saya ingin membuka pertanyaan ya untuk teman-teman yang ngerasa video ini bermanfaat, silahkan di like. Terus bila ada pertanyaan tentang bagaimana cara mengelola utang, contoh teman-teman bingung nih, saya lagi kondisi seperti itu, terus masih ada cicilan motor, bagaimana caranya supaya saya tetap punya motor tapi penghasilan saya nggak terganggu gitu loh caranya. Pasti tetap harus ada pengorbanan di situ. Misalkan saya punya utang kartu kredit, gimana caranya supaya saya bisa pelan-pelan membayar kartu kredit itu tanpa harus diteror, supaya saya tuh dalam dalam menjalankan usaha itu tenang gitu loh, nggak dikejar-kejar. Ibaratnya kalau kita di bahasa gini ya, kadang orang tuh bicara kalau nggak punya utang nggak semangat kerja ya. Bener nggak ada yang bilang kayak gitu? Kalau menurut saya sih bukan yang nggak semangat kerja, itu namanya nggak bisa membedakan antara yang namanya semangat kerja sama kebingungan namanya. Bener nggak? Karena kalau kita ada utang terus dikejar-kejar terus, nah itu yang bikin kita bingung kan, mau tidur kepikiran, bangun tidur kepikiran gitu loh. Jadi teman-teman harus bisa mengelola utang ini, karena di sekolah pun nggak diajarkan caranya mengelola utang tuh kayak gimana. Utangnya ke leasing, utang pribadi, terus utangnya ke bank, itu semua caranya beda-beda cara penyelesaiannya. Supaya apa? Supaya dalam memulai usaha itu kita bisa fokus. Misalkan dapat kayak tadi ya penghasilan 1.500.000, kalau memang itu hanya bisa dipakai untuk kebutuhan keluarga ya pakai aja dulu untuk kebutuhan keluarga. Tapi gimana caranya kalau saya diteror nih Mas? Nah itu yang harus kita bahas nantinya. Jadi sebelum kita berlanjut ke video-video sebelumnya, video yang berikutnya nih tentang pertanyaan teman-teman, silahkan teman-teman komen di kolom komentar apa aja yang ingin dibahas. Insya Allah satu-satu ntar saya bahas ya di video selanjutnya ya. Gitu aja. Ditunggu pertanyaan dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.